Jujur dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia sekarang, susah buat gue konsen ngomongin ngomongin bola. Gue nggak bisa berpikir soal hal lain selain apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi tim gue ngebujuk bilang bahwa Bang kayak sekarang lagi agak kalaman coba bikin konten bola lagi. Ya udah, ya gue coba ngomong dikit ya. Kayaknya kalau soal politik, soal keadaan Indonesia sekarang gue akan ngomongin di channel sebelah deh. Gue Pangeran Syahan, this is Regista. Nggak banyak yang bisa bikin gue senyum belakangan ini, tapi melihat klasmen di Premier League usai weekend kemarin, gue rasa sih bukan gue doang yang mau nyengir ya, atas dalam hati. Gimana bisa tim kayak Manchester United yang katanya berada dalam krisis, bentar lagi manajer mau dipecat, gagal terus-menerus, pembeliannya flop dan lain sebagainya, ternyata di klasmen posisinya lebih tinggi dari Manchester City. Setelah City kemarin kalah lagi dari Brighton. Pekan sebelumnya kan City kalah dari Tottenham. United di peringkat ke-9 sekarang ya, sekali menang, sekali seri, sekali kalah. Sementara siapa namanya Man City ada di peringkat ke-13, sekali menang dan 2 kali kalah. Ya lucu memang. Ketika semua media bilang bahwa United krisis, emang tim blow on, tim bego, tim goblok dan lain sebagainya. Ternyata City berada dalam krisis yang lebih besar, at least mini krisis ya sekarang. Tapi nggak ada yang ngomong gitu tuh, nggak ada yang ngomong gitu. Kemenangan United kemarin lawan Burnley kemarin ya emang it's a difficult win lah. Dapat gol dari penalti di injury time, tapi well deserved penalti karena Amad Diallo dijatuhkan, obviously. Tapi ya itu sekali lagi menunjukkan bahwa at the end of the day 3 points are 3 points. Kalau ditanya bagusan mana mainnya United atau Burnley, ya bagusan United. Tapi ya lagi-lagi kelihatan ya bagaimana lini serang oke, lini tengah not bad, lini pertahanan apalagi kalau lagi set piece blow on banget, bego banget. Tapi beberapa hal yang menurut gue bisa ditarik konklusi dari kemenangan kemarin lawan Burnley adalah satu, mana kemarin yang bilang Bruno Fernandes itu toxic? Nggak ada, lo nggak bisa ngomong. Itu lihat nggak passionnya Bruno habis dia bikin gol dan habis kemenangan dipastikan sama United. That's what you want from your captain. Lo pengen leadership, lo pengen explosiveness gitu dari orang yang menjadikan sebagai pemimpin di lapangan. Bryan Mbeumo, well, menurut gue this is one of the best signings di United dalam 10 musim terakhir lah. Memang musim masih panjang, tapi lo bisa melihat instant impact yang dihasilkan oleh Bryan Mbeumo. Matheus Cunha kemarin ditarik keluar, nggak lama, cuman separuh babak pertama udah langsung ditarik karena cedera. Hopefully nggak aneh-aneh cederanya, karena kemarin gue udah lihat juga fotonya waktu dia jalan pulang dari Old Trafford, nggak pakai tongkat, nggak pakai alat bantu apa-apa, bisa jalan aja. So hopefully cuma cedera otot minor aja ya. Tapi apa yang kemarin ditunjukkan oleh United dengan menang, kemarin gue lihat kan habis United kalah lawan Arsenal, lalu seri lawan Fulham. Wah bang, gimana tuh bang, beda poinnya sama Arsenal udah jauh, udah 5. Kemarin Arsenal kalah lawan Liverpool. Gue nonton pertandingannya. Ya jujur aja gue sih itu adalah satu dari sekian banyak pertandingan yang gue pengen gak ada yang menang sebenarnya. Gue pengen sih kalau bisa bukan cuma seri, kalau bisa pertandingannya dibatalin lalu kedua tim diskualifikasi 3 poin minus, tapi kan nggak mungkin. Gue mengakui gol free kicknya Dominic Szoboszlai itu luar biasa. Tapi sekali lagi Arsenal kelihatan apa toothless gitu, kelihatan nggak menggigit lah. Gue kemarin lihat, gue ngakak banget ya, gue lihat ada di Twitter, ada salah satu akun Twitter luar pada saat dia komentarin taktiknya dan permainan di Arsenal, dia bilang ini permainan taktik seperti ini dari pelatih Arsenal, yaitu Arteta Nyahu tidak akan kemana-mana. That's very funny, Arteta Nyahu.
Iya, balik lagi sekarang bedanya Arsenal sama United cuman 2 poin. So game on. Memang berikutnya United akan lawan City, akan lawan Chelsea. Tapi ya mengacu kepada form dengan kemarin apa yang ditunjukkan, dan City juga berada dalam posisi yang menurut gua nggak oke ya. Salah satu football writer favorit gua, Jonathan Wilson, bilang bahwa ketika sebuah tim kehilangan aura championsnya, aura invincibility-nya, kadang-kadang berkurangnya itu bukan sedikit-sedikit, tapi langsung puff, hilang semuanya. Dan suddenly City kelihatan sebagai tim yang nggak susah dikalahkan. Karena Brighton melakukannya, Tottenham melakukannya, dan apa yang dilakukan oleh City di match pertama, gue lupa dia match pertama lawan siapa tuh, yang Tijani Reinders mainnya gokil banget. Akhirnya hilang itu aja kan. Ya, dan Pep kehilangan losing ini sih, dia losing his brilliant touch gitu. Jadi dari jendela transfer kan City dapat, I think dapat Donnarumma ya harusnya ya. Dia dapat Donnarumma, James Trafford akan dicadangin, dan lo punya kiper sekelas Donnarumma sih itu bernilai ya at least 10 sampai 12 poin tiap musim tuh ada tuh. Jadi poin-poin yang didapatkan karena kiper bermain dengan brilian. So sirik sih pada hal tersebut ya. Yeah, so City don't look unbeatable at the moment. So yeah, lumayan. We are pretty confident. Kita masuk international break dengan kemenangan United. So itu awal yang bagus. Dan Ruben Amorim udah nggak kelihatan kayak orang stres lagi, walaupun ya Amorim nih kayak kali penalti dia nggak tahan untuk lihat ya. Jadi dia selalu meleng ke arah lain. Di satu sisi dia terlihat seperti orang yang nggak bisa handle pressure, tapi memang beberapa orang kayak gitu. Dan Amorim bukan satu-satunya manajer atau pelatih yang nggak tahan lihat penalti kok. Ada beberapa yang lain juga. Cuman gue harus ngomongin soal Liverpool ya. Of course, I don't like Liverpool. Semua orang juga tahu. Tapi pembelian mereka, transfer window mereka di 2025 ini, menurut gue sih memang fenomenal sih. Mereka akhirnya bisa dapetin Alexander Isak dari Newcastle. Mereka udah dapetin Ekitike kemarin. Iya nggak sih? Itu bener nggak sih gue sebut namanya? Mereka dapet Florian Wirtz. Ya walaupun dari semua yang mungkin paling lambat atau belum kelihatan performanya topnya si Wirtz ya. Tapi I think dia I think he will get better sih, karena dari semua pemain tersebut yang ya gue berharap sebenarnya nggak ke Liverpool tuh sebenarnya si Wirtz ya. He's very good. He is very very good waktu di Bundesliga. Gue juga merasa bahwa tadinya bahwa City ini akan jadi salah satu contender juara liga. Kan kalau kayak gini kan kayaknya Liverpool menunggu siapa yang bisa compete ya jangka panjang sama mereka. Mungkin Chelsea ya. Gue pengen United lah tentu saja ya, definitely. Tapi let's see. Di jendela transfer ini akhirnya United dapat kiper baru, dapat Senne Lammens. Ini kiper dari Belgia, dari Royal Antwerp, yang capsnya di timnas itu cuma di level junior aja, baru di level under 21. Tapi dia di Antwerp itu dikenal sebagai shot stopper, sebagai ahli nahan penalti juga. Kalau nanya sama gue, apakah gue pernah nonton dia main di pertandingan? Nggak pernah sama sekali. Gue cuma lihat klipnya aja. Dan banyak juga yang ada orang yang bikin klip 1 menitan isinya adalah Lammens gagal nahan bola-bola yang harusnya bisa ditahan. Makanya sebenarnya kan nggak bisa mengejudge pemain, mau itu kiper, mau itu outfielders dari clip footage ya. Kita harus lihat di pertandingan yang utuh. Tapi gue sebenarnya iya di satu sisi gue senang Lammens sekarang umurnya masih 23, jadi masih panjang usia bermainnya dibandingkan dengan Emi Martinez didatangkan dari Aston Villa. Walaupun gue ngebayangin Dibu Martinez ini kelakuannya yang super menyebalkan, kayak kalau bermain dengan United sih seru juga ya ngelihat dia nganjing-nganjingin pemain lain yang bikin fans bakal marah-marah. Tapi it's a good window actually buat United. It's a very very good window. Kenapa? Ya dapat striker, lini serang semua di overhaul gitu. Tinggal kita lihat kenapa Amorim nggak mau atau belum berani main Šeško sebagai starter. Lalu Kobe Mainu nggak jadi cabut, nggak jadi pindah, walaupun Mainu kan berusaha untuk
pengen di loan, pengen keluar, dia nggak pengen transfer permanen, dia pengen di loan biar dapat menit bermain yang banyak karena dia pengen masuk skuad Inggris di Piala Dunia. Tapi nggak diizinin kan untuk dia cabut karena gue suka banget. Kalau lu tanya sama gue pemain favorit gue di United dalam 2-3 musim terakhir, itu adalah Kobbie Mainoo. Karena dia memiliki skills yang banyak pemain United tuh sebenarnya udah lama banget tuh nggak punya yang kayak gitu kan. Ya selain ya Cunha sama apa Mbeumo ya, yang menurut gue juga punya kemampuan dribble yang udah lama. United nggak punya pemain yang efektif kayak gitu. Dapat kiper, sekarang United punya kiper 4. Onana, Bayindir, Tom Heaton, sama Lamens. Gue rasa Lamens akan dikasih kesempatan untuk turun sebagai starter. I'm not sure apakah itu akan nanti derby melawan City, tapi very soon dia akan main sebagai starter sih. Bayindir itu levelnya pelapis. Onana, ya you know. Onana, nggak bisa diharapin. Sementara Tom Heaton ya, dia nice to have aja lah sebagai veteran. Tapi it's a very good window sih buat United ya. Kenapa nggak datengin satu DM atau satu DM atau holding midfield? Karena memang akhirnya nggak bisa ketemu harga kan. Pengennya Baleba, tapi Baleba-nya nggak dilepas sama Brighton. Nama-nama lain yang dihubungkan sama United nggak ada satupun yang bisa direalisasikan. Sementara nama-nama yang akhirnya lama banget dihubung-hubungkan cabut, akhirnya cabut beneran. Jadon Sancho bisa dilepas ke Aston Villa. Ini agak sedikit side-ops juga sama Aston Villa karena Emi Martinez itu negosiasinya sama Sancho itu terpisah. Jadi United itu udah ada personal agreement sama Emi Martinez. Di saat yang sama dia nawarin Sancho ke Aston Villa. Tapi ini transfer berdua tidak berkaitan. Nah, si Martinez sebenarnya cuma dicadingin sebagai plan B, seandainya Lamens nggak jadi. Dan akhirnya kan benar, ketika Lamens terjadi, Martinez nggak jadi, Sancho loan ke Aston Villa, 80% gajinya di cover sama Villa. So it's a good deal buat United. Anthony juga akhirnya dilepas ke Real Betis, yang akhirnya bisa dapat duit, entah mereka dapat duit dari mana itu. Ditransfer permanen dengan sell on clause 50%. 50%, jadi the next time Betis ngejual Anthony ke klub lain, 50% transfernya itu balik ke United. So again, it's a good deal. Rasmus Højlund dilepas juga ke Napoli, loan dengan obligation to buy, yang harusnya sih menurut gue di akhir musim pasti Napoli akan bayaran sih. Karena kalau nggak kan akan di penalti itu Napoli kalau nggak mau beli. Dan gue rasa Napoli nggak akan ngambil langkah ketika Chelsea nggak mau beli permanen Sancho dan milih untuk bayar penalti. I think Højlund gonna be a very very good fit di Napoli dan di Serie A. So it's a very good window untuk United. Ekspektasi sekarang sebenarnya kalau gue sih, gue masih terus merasa bahwa ceilingnya United itu di musim ini ya, kita nggak ngomongin musim-musim depan, itu sebenarnya lumayan tinggi menurut gue. Yang kita perlu cuman agar confidence level para pemain United itu bisa berada di tempat yang tinggi. Kita perlu tactical choice-nya Amorim itu bisa vindicated, dalam artian dia bisa melakukan keputusan strategi yang tepat, pemilihan pemain yang tepat, dan menghasilkan kemenangan. Karena once itu bisa kejadian, dan akhirnya bisa terbukti bahwa 3-4-3-nya dia itu bisa bekerja dengan baik, ini suara-suara sumbang baik dari media, baik dari fans, dari manapun, itu pasti akan hilang. Itu pasti akan dengan sendirinya akan mengendur. Makanya penting banget emang untuk bisa masuk ke international break pertama di musim ini itu dengan kemenangan. Kita lihat aja nanti selepas international break kira-kira gimana performanya United. Tapi kalau gue sih pretty confident. It will get better. Tinggal pertanyaannya sekarang gimana cara Amorim dan para staff pelatihnya United ini bisa ngeset defensive tactics ya, terlebih pada saat defending. Set piece ini udah jadi Achilles heel-nya buat United, yang lawan tim kayak Burnley aja bisa kecolongan. So I think that's it dari gue. Very happy. United di atas City sekarang, beda 2 poin doang sama Arsenal. So Coach Justin, kalau dia pikir kemarin dia udah bakal dapat tiket bisnis dari gue, enggak sih, dia masih sport jantung juga. Gue masih yakin kok United akan di atasnya dari Coach Justin dan Arsenal nanti. Lihat aja.